Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak semua. Selalu jaga kesehatan, semangat belajarnya. Terus untuk selalu jaga jarak apabila kalian keluar rumah dan jangan lupa kita selalu pakai masker. Oke. Nah, di sini saya akan bahas tentang penataan produk pertemuan yang kedua. Di sini kan kemarin sebelumnya kita bahas penataan produk untuk pertemuan pertama, kita bahas KD 3.2. Nah, ini untuk lanjutannya 3.2 agar kalian bisa mendapatkan wawasan yang lebih luas lagi. Oke, saya lanjutkan. Untuk yang pertama, kita akan bahas penataan produk pertemuan kedua oleh tim bisnis daring dan pemasaran SMK Mambaul Ulum Muncar. Saya lanjutkan, saya akan bahas dan akan membaca KD 3.2 dan KD 4.2. Untuk KD 3.2 yaitu mengevaluasi tampilan barang dalam penataan produk supermarket, fashion, sport, drink, food, fresh, dan kosmetik, fashion dan sport untuk KD 3.2. Dan saya lanjutkan untuk KD 4.2 yaitu membuat rancangan tampilan produk, drink, food, fresh dan kosmetik di supermarket, fashion dan sport. Oke, dari sini bisa kalian baca sendiri dan bisa kalian. Oke, saya lanjutkan. Untuk indikator 3.2 yaitu yang pertama, siswa mampu memperjelas, maksudnya siswa mampu menjelaskan apa sih tampilan barang itu. Dan yang kedua, siswa mampu mengkreasi tampilan. Mengkreasi tampilannya, gimana caranya. Lalu yang ketiga, siswa mampu menilai tampilan barang. Tampilan barangnya baik atau tidak, seperti itu. Oke, saya lanjutkan untuk indikator 4.2. Yang pertama, siswa mampu menyesuaikan rancangan, disesuaikan antara rancangan ini baik atau tidak, seperti itu. Yang kedua, siswa mampu memprediksi rancangan. Oke, saya lanjutkan untuk materi yang pertama. Untuk sebelumnya kan materi yang pertemuan yang pertama kemarin sudah saya bahas tentang desain toko. Nah, ini akan saya bahas lagi dan saya memperluas lagi. Oke, sebelumnya yang saya bahas di pertemuan pertama, desain itu apa? Desain itu agar konsumen atau daya beli itu bisa menarik pelanggan. Seperti itu kan yang kemarin pertemuan pertama. Oke, saya lanjutkan untuk materi ini. Saya bacakan, desain dapat diartikan sebagai proses perencanaan bentuk dengan tujuan agar benda yang dirancang mempunyai fungsi, berguna, serta mempunyai nilai keindahan. Jadi gini maksudnya, desain dalam materi ini dapat diartikan sebagai perencanaan agar dia mempunyai fungsi dan serta mempunyai nilai, seperti itu. Sebelum mendesain toko, perlu ditentukan konsumen yang menjadi target pasar. Jadinya sebelum kita membuka toko atau mendesain toko kita baru, otomatis kita merencanakan konsumennya itu agar tertarik. Jadinya kita mempunyai target agar konsumen itu tertarik dengan toko kita. Jadi seperti itu. Untuk desain toko supermarket mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan citra toko atau supermarket. Menciptakan citra. Citra itu seperti aura atau suasana, seperti itu. Misal kalau suasananya supermarketnya tidak mengenakan atau kotor atau gelap dan lain sebagainya, itu kan konsumen tidak akan tertarik. Itu. Untuk yang B, memberikan fleksibilitas yang maksimal. Maksudnya gini, fleksibilitas itu tatanan produknya. Misal produknya tidak harus
produk misal di supermarket ya, buah tidak harus sebelah sana saja, bisa digantikan untuk minggu besok didesain lagi seperti itu. Jadi fleksibilitas. Yang ketiga, yang C, memudahkan pemeliharaan toko. Maksudnya memudahkan pemeliharaan toko gimana? Kebersihannya diutamakan, dipelihara barang-barangnya. Misal barangnya berdebu, otomatis setiap hari kita akan membersihkan seperti itu. Untuk yang keempat atau yang kedua, menjaga keamanan toko. Nah, ini lebih penting. Biasanya kalau toko-toko Indomaret gimana sih caranya kalau kita aman? Otomatis kita akan memasang CCTV seperti itu. Dan kalau bisa ada pengawasnya. Oke, yang selanjutnya yang ke E, memberikan kenyamanan dalam berbelanja. Otomatis seperti ini, kenyamanan misal konsumen masuk dalam supermarket, kalau dia nggak merasakan nyaman, misal dalam perabotannya ada AC, itu kan dingin, terus suasananya kan enak, jadi kayak konsumen merasa nyaman. Oke, saya lanjutkan. Untuk materi yang kedua, ini saya bahas macam-macam desain toko. Kemarin sudah saya bahas secara simple. Kalau ini saya akan bahas secara dalam. Oke, yang pertama bagian dalam toko yaitu general interior. Artinya secara visual produk yang didisplay terlihat menarik di mata calon pembeli. Display kemarin apa? Nah, display kemarin adalah penataan produk. Gimana caranya penataan produk itu bagus? Nah, di sini kita akan mendisplay bagian dalam toko agar calon pembeli itu tertarik. Yang pertama, di sini ada elemen-elemen desain interior terdiri dari A. Pemilihan lantai. Nah, pemilihan lantainya gimana? Warna apa? Nah, kita temanya apa? Misal supermarket untuk penjualan buah, otomatis kita akan memilih lantai warna hijau saja agar fresh, agar segar seperti itu. Jadinya bisa kita bayangkan. Yang ke B, pewarna dan pencahayaan. Maksudnya apa, Bu? Pewarna dan pencahayaan itu di ruangannya. Kita mau milih cat warna apa, pencahayaannya gimana, lampunya itu warna putih atau warna kuning, itu kan berbagai macam. Jadi yang terpenting adalah elemen-elemen ini. Yang ketiga atau yang C, perabot toko. Lah, perabot toko ini termasuk apa? Termasuk perlengkapan di toko kalian. Seperti misal di Indomaret butuh apa? Butuh rak, butuh kulkas, seperti itu. Kulkas untuk apa? Untuk bagian minuman agar minuman itu fresh ataupun dingin. Oke, saya lanjutkan yang D, suhu udara. Nah, ini tadi saya bahas kan, suhu udara. Misal kita masang AC di berbagai pojok ruangan agar nanti konsumen masuk itu merasakan dinginnya dinginnya ruangan. Jadinya itu enak ya, suasananya tenang seperti itu. Untuk yang E yaitu harga. Lah, harganya itu dikeluarkan. Jadinya misal tidak usah tanya, otomatis nanti mau beli baju misal atau mau beli makanan di Indomaret, kalau nggak ada harga otomatis kan konsumen bingung ini harganya berapa, masa harus tanya ke kasir dulu, itu kan nggak mungkin, otomatis ada harganya tersendiri. Oke, yang selanjutkan yaitu F, kebersihan. Nah, kebersihan ini sangat penting. Oke, nggak usah saya jelaskan, mesti kalian sudah tahu. Oke, yang kedua saya bahas bagian luar toko. Yang luar toko yang pertama bagian muka toko. Bagian muka toko yang mana, Bu? Bagian yang depan. Misal, yang depan itu dibuat model gimana? Misal kalau supermarket semua pintunya kaca. Nanti biar kelihatan dari luar gimana tatanannya yang di dalam. Seperti itu. Kalau misalnya tokonya baju, otomatis nanti di depan dipasangi kaca atau ada boneka manekin. Boneka manekin seperti apa? Yaitu boneka model yang pertemuan pertama saya bahas.
Oke, saya lanjutkan yang B yaitu simbol. Nah, simbol ini biasanya terjadi di mal-mal besar. Seperti kalau yang kemarin saya bahas, simbolnya di sana bagian supermarket, misalnya bagian beras ada, bagian buah ada, bagian makanan ringan ada. Jadinya punya simbol-simbol tersendiri agar konsumen itu tidak mencari-cari, agar gimana ya? Konsumennya itu nggak bingung untuk masuk. Jadinya dia mau butuh apa, otomatis dia ke sana, langsung ada simbolnya tersendiri. Oke, saya lanjutkan yang ke C, pintu masuk. Nah, pintu masuk ini bagaimana kita hias atau kita kreasikan agar pintu masuk itu juga nyaman dalam konsumen. Kalau pintu masuknya misal dibuka terus rusak, otomatis kan konsumen kan marah dan konsumen kan tidak puas. Jadinya otomatis kita rancang pintu masuknya itu seperti apa dan yang buat nyaman konsumen. Oke, saya lanjutkan yang ketiga, tata letak. Tata letak itu sama dengan layout. Oke, yang pertama tata letak lurus, yang kedua tata letak alur bebas. Nah, kemarin saya bahas kalau tata letak lurus gimana? Contohnya seperti di Indomaret seperti itu atau supermarket kan itu tata letaknya raknya lurus. Lah, yang tata letak lurus bebas gimana, Bu? Lah, waktu kita mengadakan misal promosi, otomatis kalau promosi kan tataknya bebas, nggak usah pakai rak, bisa ditaruh di meja atau lain sebagainya. Oke, saya lanjutkan. Untuk materi yang ketiga, menciptakan suasana toko. Yang pertama, suasana toko. Apa sih suasana toko itu? Yaitu suatu karakteristik atau elemen yang harus dipertimbangkan setiap pelaku bisnis. Suasana toko berperan dalam menentukan kenyamanan. Jadi, suasana toko itu berperan dalam menentukan kenyamanan sebagai konsumen. Seperti itu. Jadinya, konsumen kalau suasana tokonya tidak menarik, itu akan tidak laku. Jadinya percuma kita buat usaha minimarket atau supermarketnya lainnya kalau suasananya itu tidak nyaman buat konsumen, otomatis ya konsumennya nggak menarik. Oke. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi suasana toko. Yang pertama, jenis karyawannya. Karyawannya judes apa enggak, karyawannya males apa enggak, seperti itu kan. Kadang kan kita mau beli baju atau mau ke supermarket, kita tanya, Mbak, barang ini ada apa enggak. Kalau misalnya karyawan menjawab enggak ada ataupun tidak mengenakan di konsumen, otomatis kan konsumennya juga males mau membeli, ya kan. Yang pertama itu karyawannya bagaimana. Yang kedua, jenis barang dagang. Lah, jenis barang dagang maksudnya apa? Barang dagangnya itu lengkap atau tidak di sana itu. Otomatis kalau lengkap, konsumen kan akan bolak-balik ke supermarket kita. Jadinya, oh enak di sana, barangnya lengkap seperti itu. Jadi jenis barangnya banyak. Oke, yang ketiga atau C, bunyi suara. Jadi bunyi suara ini juga mempengaruhi minat dari konsumen. Kenapa? Misal kalian pernah tahu kan kita atau ke distro atau ke mall, biasanya kan ada musik-musik atau instrumen dari mall tersebut agar konsumennya juga santai, bisa relaksasi lah intinya dari bunyi suara itu. Jadinya ini faktor yang sangat mempengaruhi suasana. Oke, yang ketiga aroma wangi. Nah, ini yang penting aroma wangi. Kalau misalnya baunya apek, gimana? Otomatis konsumennya kan lari, nggak akan ke toko kita lagi seperti itu. Dan yang ketiga variasi warna. Oke, variasi warna ini bisa kalian cermati lagi. Kalau variasi warna ya kayak tadi saya jelaskan, yaitu catnya warna apa untuk barang ini, untuk produk fresh, untuk produk sport atau lain sebagainya. Oke, materi yang keempat yaitu metode pengelompokan produk. Terdapat dua metode dalam pengelompokan penataan produk. Nah, ini kemarin waktu pertemuan pertama sudah saya jelaskan kan, akan tetapi saya akan bahas lebih lanjut. Untuk yang pertama ini ada dua metode. Yang pertama
penataan produk vertikal, yaitu penempatan barang supermarket yang sejenis berderet ke arah vertikal atau atas bawah, dan merek barang juga harus terlihat bagian muka vertikal. Jadinya contohnya seperti ini, bisa kalian lihat kan? Vertikal jadinya atas ke bawah atau dari bawah ke atas, dan di sini ada bagian merek atau harga harus terlihat. Oke, yang kedua, penataan produk secara horizontal, yaitu penempatan barang supermarket atau sederet horizontal dari arah kiri ke kanan atau arah melebar, dan merek barang harus dapat terlihat di depan. Oke, di sini kita akan bahas dari deret horizontal, dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, otomatis melebar. Akan tetapi merek itu tetap terlihat. Bisa kalian lihat kan untuk gambar ini? Oke. Oke, terima kasih ya untuk pertemuan kedua ini. Semangat belajar, tetap jaga kesehatan dan jaga jarak. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.